Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Yuk, hari ini kita reading teman-teman. Saya temani ya. Siapa tahu kalian butuh teman ya. Dengan senang hati Cece akan temani kalian dari pagi, siang, malam ya. Dan terima kasih sudah setia dengan channel Cece Tarot ya. Semoga kalian bisa ini ya, dan teman-teman kalian semua bisa ini ya, bisa senang dengan readingan Cece Tarot ya. Karena dengan tujuan Cece ini membantu kalian ya. Maka dari itu bantu komen ya kalau resonate, atau kalian bisa bantu komen ya, agar Cece tahu ya dari kota mana, negara mana, dan zodiaknya apa. Dan dari komen-komen kalian saya tahu ya, sehingga setiap readingan saya akan tarik energi kalian. Oke. Di sini coba kita akan membahas masalah karma ya. Oke. Masalah karma ya. Kira-kira karma apa orang yang menyakiti kamu? Tentunya kalian penasaran ya. Kira-kira dia sudah menjalani karma atau belum ya? Oke, kira-kira karma apa orang yang sudah menyakiti kamu? Karma apa orang yang sudah menyakiti kamu? Karma apa yang sudah dia jalani atau yang akan datang kepada dia? Karma apa untuk dia orang yang menyakiti kamu ya? Oke ya, cukup ya. Karma apa yang dia alami sekarang ini? Coba kita akan ambil satu kartu. Oke. Karma apa yang akan dia jalani sekarang ini? Oke. Ternyata dia ini sekarang ini karmanya, dia selalu sekarang kepikiran kamu ya, selalu kepikiran kamu. Yang kemarin-kemarin itu kamu diabaikan, gantian dia yang lagi kepikiran kamu terus ya. Sekarang dari pagi, siang, malam dia kepikiran dan dia tidak bisa tidur, merasa terbebani oleh rasa bersalahnya. Dan inilah yang terjadi pada diri dia ya. Jadi rasa bersalah, rasa apa ya, rasa dimana dia ini merasa mengabaikan kamu kemarin itu menjadi beban. Karena dimana kamu diabaikan, dimana kamu ini benar-benar tidak dianggap ya, perjuangan kamu kemarin mungkin dalam skala ya, mungkin perjuangan kamu dalam bentuk support maupun materi sudah habis-habisan kamu berikan kepada dia, dan dia menganggap sebelah mata ya terhadap kamu. Dan karma dia yang sekarang ini, nah ini siang malam dia tidak bisa tidur, merasa kebebanan. Di saat dia sendiri atau di saat malam tiba, dia selalu pikirannya melayang-layang ya. Selalu dihantui rasa bersalahnya. Walaupun dia barangkali meninggalkan kamu di sini, kemudian dia tidak bertanggung jawab akan semuanya, sehingga kamu tidak merasa tidak berarti di dalam kehidupannya, karena merasa bahwa kamu bukanlah orang yang dia mau, tetapi dia cuma manipulasi kamu ya kemarin ya. Bahkan mungkin uangmu ludes, uangmu habis, kamu bangkrut ya, dibuat bangkrut. Atau kamu kemarin ini mungkin banyak dimanipulasi berkaitan dengan keadaan ya, mungkin masalah banyak hal ya yang kamu dimanipulasi. Dan sekarang ini karma buat dia, benar-benar dia merasa tersiksa dengan pikirannya dia sendiri ya, karena beban tentunya, karena pikiran itu lebih berat ya, karena yaitu tadi, inilah sebuah karma ya yang menghantui dia. Dan sekarang dia sudah menjalani karma bahwa dia setiap waktu merasa terbebani, dan dia tiba-tiba mungkin dengan orang lain dia merasa tiba-tiba ada rasa dimana dia ini sebetulnya kelihatan baik-baik saja, kelihatan happy gitu, tetapi sebetulnya tidak ya, karena beban pikiran dia tidak pernah berhenti ya, sampai betul-betul tebus karmanya dia ini sudah berakhir ya. Jadi selama
penebusan karma belum berakhir, maka dia tetap akan terbebani oleh rasa bersalahnya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut karma apa untuk dia. Oke. Dia sebetulnya sadar bahwa apa yang dilakukan dia ini sebetulnya salah. Dia sadar akan semua hal itu dan dia sadar akan sebuah karma yang dia jalani. Dia kepingin sekali ya bahagia, kepingin happy, kepingin nyaman, tetapi ya tidak bisa karena terbebani oleh pikirannya. Karena karma itu tadi masih menggantui kehidupan dia, sehingga dia kepingin bahagia itu dia ya harus apa ya, mungkin harus menebus karma ya, seperti itu. Jadi kebahagiaan yang dia alami adalah kebahagiaan semu pakai topeng ya, jadi dia pura-pura bahagia sebetulnya tidak demikian ya. Oke, karma apa lagi yang dia jalani? Oke. Karma yang dia jalani sekarang ini, dia merasa tersiksa dengan pikirannya ya. Kemarin yang barangkali tidak mencintai kamu, tidak menyayangi kamu, kamu diabaikan, kemudian kamu ditinggalkan. Nah, sekarang baru tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Dan itu setelah melihat perubahan kamu ya. Perubahan kamu yang sekarang ini happy, perubahan kamu yang sekarang itu lebih baik. Dalam segi finansial maupun dalam segi penampilan, walaupun dalam segi kehidupan bermasyarakat, kemudian dalam segi apapun, bahkan mungkin kamu sudah punya pacar baru, mungkin punya gebetan baru, punya suami baru atau istri baru ya. Dia merasa tertekan ya melihat kondisi kebahagiaan kamu yang sekarang, melihat kesuksesan kamu. Dia hanya menulan lidah ya. Menilan ludah maksudnya ya, seperti itu melihat kebahagiaan kamu, mungkin melihat keromantisan kamu bersama pacar baru kamu atau mungkin dengan suami baru kamu seperti itu ya, yang membuat dia merasa ini ya, merasa iri sebetulnya dengan kehidupan kamu. Hanya dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, itu hanya dalam angan dia, di dalam pikiran dia ya. Dan melihat keharmonisan kamu, melihat kebahagiaan kamu, dia merasa tersiksa ya dengan kondisi ini ya. Yaitu tadi banyak beban pikiran yang berkaitan dengan perkembangan kamu yang bagus tadi ya. Sehingga ada perasaan iri tentang kehidupan kamu setelah kamu ditinggalkan, mungkin finansial kamu lebih bagus, kemudian kamu bisa beli ini beli itu, kamu bisa membahagiakan keluarga kamu bisa happy dengan anak-anak kamu kalau memang kamu single parent. Nah, ini yang membuat dia berpikir ya, ternyata berpisah tidak lebih buruk, ternyata kamu ditinggalkan tapi kamu lebih bagus ya, dan kamu juga dapatkan orang yang lebih baik, orang yang penuh kasih sayang, sehingga dia melihat kamu sekarang merasa kebingungan ya. Oke. Mungkin ada sebagian dari kamu sudah punya pacar baru ya, sehingga dia juga kebingungan ya melihat kondisi kamu ya. Kamu kok sekarang dapat orang yang lebih baik begitu ya. Oke. Bagaimana kondisi dia, karma apa yang kira-kira dia alami. Nah, sekarang ini dia hanya bisa melihat kamu dari jauh ya. Dia bisa melihat kamu dari jauh, dia tersiksa dengan pikirannya dia, melihat kamu sukses, dia merasa tersiksa ya. Oke. Dan dia sekarang ini benar-benar masih fokusnya tetap pada kamu karena dia merasa bersalahnya itu sangat tinggi tadi ya. Sangat tinggi, kemudian ada perasaan terluka, kecewa dengan keadaan dia. Kenapa tidak bisa seperti kamu? Kenapa justru kamu yang ditinggalkan malah lebih baik? Nah, ini yang menjadi pikiran dia yang sangat tersiksa ya. Oke, lanjut. Bagaimana kondisi dia, karma apa yang dia jalani. Nah, sekarang ini dia sebetulnya ini ya, mungkin dengan meninggalkan kamu, kemudian dia lebih pilih yang orang yang dipilih yang sekarang ini, dia merasa pilihannya ini ternyata bikin manipulasi dia ya. Dan dia harus memperjuangkan pilihannya ya tentunya ya.
dan dia kepingin bahagia dengan pilihannya, tetapi dengan pilihannya ini harus kerja keras ya. Kalaupun dia kepingin sukses harus kerja keras ya, lebih maksimal. Karena apa? Karena tadi ya, mungkin ada sebagian pasangannya yang menganggur, ada sebagian pasangannya yang memang cuma zona nyaman, jadi dia merasa termanipulasi ya. Termanipulasi, dia harus berjuang sendiri, dia harus mengatasi kehidupan dia sendiri. Apalagi kalau sudah punya anak ya, tentunya dia juga harus memperjuangkan anaknya untuk masa depannya gimana. Banyak hal yang perlu diperjuangkan sehingga dia mengejar kebahagiaan itu sangatlah berat ya. Tanggung jawab sangatlah berat ya, apalagi dibebani oleh tadi ya, oleh karma tadi ya. Oke. Bagaimana dia, kehidupan dia sekarang ini, karma apa yang dia jalani? Tentunya banyak hal karma yang dia jalani, dan untuk di dalam apa ya, finansial dia juga terganggu ya, finansial dia juga tidak baik-baik saja, dan finansial dia banyak yang masih kekurangan ya, atau hanya sekedar cukup ya. Dia mencoba untuk bisnis ini, bisnis itu, atau kerja ini, kerja itu. Kalau dia menganggur juga dia mencari kerjaan. Kemudian kalau sudah kerja banyak masalah, dan kalaupun di bisnis sendiri harus pinjam-pinjam ke bank ya, seperti itu, atau butuh dana, maksudnya pinjam ke suatu perbankan, atau mungkin pinjam saudara atau pinjam yang lain guna untuk mencari modal gimana caranya bisnis sendiri gitu ya. Banyak hal yang perlu diperjuangkan ya, tetapi dia merasa sangat berat ya karena masih tertutup oleh karma tadi ya, sehingga kemarin-kemarin kalau dia manipulasi berkaitan dengan finansial, tentunya finansial kamu, dan disinilah dia harus tebus ya atas sebuah manipulasi kemarin. Kalau kemarin kamu mengeluarkan uang banyak untuk dia, mungkin manipulasi berkaitan dengan finansial. Nah, sekarang dia harus ini tadi ya, menjalani karma. Dia harus kerja, gimana caranya dapat duit ya tadi, dalam segala hal dia sampai mungkin cari modal tadi, tapi usaha kok belum juga berhasil. Dia harus dari nol, kerja keras, pulang berangkat pagi, pulang malam, sampai lembur-lembur, gimana caranya mengatasi kehidupan, tapi ekonomi masih tetap segitu-segitu saja ya, tidak ada perkembangan, sehingga dia berpikir, oh kok bisa begini ya, apa ya yang terjadi pada diriku ini. Nah, inilah dia tidak sadar bahwa karma dia lagi dia jalani, tapi dia tidak sadar bahwa semua ini adalah karena sebuah karma ya. Dan karma dia sementara dia sadar juga ya bahwa kamu itu sekarang sudah happy, sudah bahagia, sementara dia kebalikannya. Hidupmu lebih baik, hidupmu lebih tertata rapi, hidupmu tertata bagus, baik finansial maupun dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian mungkin dalam hal kebahagiaan keluarga kamu sudah cukup bagus, karena kamu mungkin lebih berpikir positif ya, dan kamu lebih fokus kepada pekerjaan kamu, keluarga kamu. Kalau kamu single parent juga kamu masih fokus kepada pekerjaan kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu ya, seperti itu. Kalau kamu single juga kamu lebih fokus kepada keluarga kamu ya, untuk orang tua kamu membahagiakan diri sendiri, banyak hal yang kamu kerjakan dengan hal-hal positif ya. Nah, sementara dia karmanya, dia sekarang lagi mengejar finansial ya, tetapi tertati-tati masih hanya segitu-segitu saja yang dia alami, sehingga dia baru sadar ya bahwa apa yang dilakukan mungkin bentuk penyakit juga dia alami. Ada juga sebagian dia yang menjalani karma karena sakit, mungkin dia sendiri yang sakit, atau anaknya yang sakit, atau mungkin pasangannya yang sakit. Ada juga mungkin orang tuanya yang sakit ya, banyak hal mungkin dari segi karma yang sekarang bertubi-tubi dia jalani, dan dia mungkin dari awalnya tidak sadar bahwa semua ini adalah sebuah karma, tapi lama-lama dia sadar bahwa dia sedang menjalani karma. Dan mau tidak mau dia hanya bisa jalani dengan sabar, dia mencoba dengan, kalau dia punya pasangan dia mencoba seperti romantis, banyak yang mungkin posting di media sosial dengan keromantisannya, hanya ingin menunjukkan kepada mungkin tetangga, kepada teman, kepada keluarga bahwa dia baik-baik saja,
untuk menutupi semua kegelisahan dia, menutupi sebuah karma yang dia jalani, dan dia benar-benar memang apa ya, dia sebetulnya mengelak daripada karma ya, dan dia merasa seperti menutupi bahwa dia ini happy, dia bahagia. Sebetulnya tidak demikian ya, di dalam pikiran dia banyak kebebanan ya. Beban pikiran rasa bersalah masih tetap menghantui dia sampai betul-betul karma itu tuntas ya. Oke teman-teman, inilah dia karma yang sudah, orang yang sudah menyakiti kamu, bahwa dia lagi menjalani karma dan ini adalah perbaikan diri dia. Mungkin dia akan ke depan bisa healing, akan menjadi sosok pribadi yang lebih baik ke depannya. Inilah pembelajaran dari semesta, itulah kenapa karma tidak salah memilih orang, inilah yang terjadi ya, bahwa karma buruk akan berdampak buruk, karma baik maka akan berdampak baik. Maka mari kita tanam karma baik agar semuanya kita bisa menjalani karma baik ya. Yang baik silakan pakai, yang tidak baik buat antisipasi. Tetap semangat teman-teman, sukses buat kalian semua. Inilah readingan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa happy dan sukses ke depannya. Terima kasih, jangan lupa bantu subscribe, follow-nya, dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Tetap sabar, tetap menjadi orang yang ikhlas, tetap menjadi orang yang baik. Selama kita berpikir positif, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Semoga rezeki lancar, karir bagus, dan asmara kamu juga sukses. Terima kasih, sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.